belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 1 bilangan bulat anak-anak. Kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Edisi lengkap ada di halaman 21 sampai dengan 30. Baik, ibu langsung membahas. Materi subbab 2 anak-anak, penjumlahan dan pengurangan. Ini pembelajaran ke-1 penjumlahan. Tujuan kita materi subbab 2 penjumlahan dan pengurangan. Ini pembelajaran ke-1 penjumlahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan kartu. Marilah bermain dengan kartu dari lampiran 1. Aturannya, kocok sekumpulan kartu terdiri atas 13 kartu seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Letakkan kartu menghadap ke bawah. Letakkan gaco atau pion masing-masing pemain pada titik awal 0 secara bergantian. Pemain mengambil sebuah kartu dari tumpukan. Kemudian pemain tersebut memindahkan gaconya sesuai dengan angka yang tertulis pada kartu. Pemain yang gaconya mencapai tujuan terlebih dahulu, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Cara memindahkan gaco. Jika kartu plus 2, pindahkan gaco 2 langkah mendekati tujuan. Jika mendapat kartu minus 3, pindahkan gaco 3 langkah menjauhi tujuan. Jika mendapat kartu 0, gaco tidak berpindah atau diam. Di sini sudah ada kartunya anak-anak. Di sini yang ada 0, berangka 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Dalam permainan kartu pada Ki, jika seorang pemain menarik kartu plus 5 pada giliran pertama dan plus 3 pada giliran kedua, maka jumlah langkah perpindahan adalah plus 8. Kita cermati di sini pada bagannya. Urutan pertama dia mendapat kartu plus 5, berarti dari 0 dia melangkah 5 langkah mendekati tujuan. Pada giliran kedua mendapat plus 3, berarti melangkah mendekati tujuan sebanyak 3 langkah. Jadi jumlah langkah perpindahan kartu adalah plus 8. Kita dapat menyatakannya dalam kalimat penjumlahan sebagai berikut. Di sini plus 5. Jumlah langkah perpindahan pada giliran pertama ditambah plus 3 jumlah langkah perpindahan pada giliran kedua. Ini sama dengan ini total jumlah langkah perpindahan plus 8. Baik, ibu membahas soal ke-1 anak-anak. Dengan menggunakan kartu permainan Ki, nanti anak-anak bisa bermain sendiri. Isilah tabel berikut ini dengan kalimat matematika penjumlahan untuk menyatakan jumlah langkah perpindahan kartu. Nih, dimulai dari A. Banyak langkah pada giliran pertama, negatif 5 atau minus 5. Banyaknya langkah pada giliran kedua, minus 3. Kalimat matematika penjumlahan untuk menghitung jumlah total banyaknya langkah berarti di sini minus 5. Ini ditambah dengan minus 3. Ini banyaknya langkah perpindahan berarti kita bayangkan minus 5 berarti 5 langkah menjauhi tujuan, ditambah lagi 3 langkah menjauhi tujuan. Karena minus anak-anak berarti banyaknya langkah perpindahan adalah minus 8. 8 langkah menjauhi tujuan. Lanjut yang B. Banyaknya langkah pada giliran pertama plus 5. Banyaknya langkah pada giliran kedua minus 3. Kalimat matematika penjumlahan untuk menghitung jumlah total banyaknya langkah berarti di sini plus 5. Ini ditambah dengan minus 3 di sini. Kita bayangkan 5 langkah mendekati tujuan. Selanjutnya berbalik arah anak-anak karena ini 3 langkah menjauhi tujuan. 5 langkah mendekati tujuan, 3 langkah menjauhi tujuan. Berarti masih 2 langkah mendekati tujuan. Berarti masih plus 2 anak-anak ini. Banyaknya langkah perpindahan. Selanjutnya yang C. Banyaknya langkah pada giliran pertama minus 5,
banyaknya langkah pada giliran kedua di sini plus 3. Berarti kita jumlahkan minus 5 ini ditambah plus 3. Kita bayangkan dari 0 5 langkah menjauhi tujuan, selanjutnya ditambah lagi dengan 3 langkah mendekati tujuan. Berarti masih kita bayangkan masih 2 langkah menjauhi tujuan. Berarti banyaknya langkah perpindahan adalah minus 2. Perhatikan kalimat-kalimat penjumlahan matematika yang telah kita pelajari di halaman sebelumnya. Kita akan menyajikan dalam garis bilangan. Menjumlahkan dua bilangan yang tandanya sama. Contoh 1, yang ke-1 anak-anak, di sini plus 5 ditambah plus 3. Ini tandanya sama anak-anak, sama-sama plus tandanya. Ini sudah disiapkan garis bilangan. Langkah ke-1 dari 0 geser 5 langkah satuan ke arah positif. Dari 0 geser 5 langkah satuan ke arah positif di titik positif 5. Langkah kedua lanjutkan geser 3 langkah ke arah positif karena ditambah plus 3. Geser 3 langkah lagi menuju titik plus 8. Hasilnya di sini dari 0 ke panah terakhir yaitu positif 8. Jadi jumlah langkah pergeseran adalah 8. Selanjutnya yang kedua anak-anak, di sini negatif 5 atau minus 5 ditambah minus 3. Tandanya sama-sama negatif atau minus anak-anak. Di sini sudah disiapkan garis bilangannya. Langkah ke-1 dari titik 0 geser 5 langkah ke arah negatif. Dari titik 0 5 langkah ke arah negatif menuju titik negatif 5. Langkah kedua lanjutkan geser 3 langkah ke arah negatif di sini. Nih, 3 langkah lagi ke arah negatif menuju titik negatif 8. Hasilnya jumlah langkahnya, langkah pergeserannya dari 0 ke panah terakhir, ujung panah terakhir yaitu di negatif 8. Negatif 5 ditambah negatif 3 atau minus 5 ditambah minus 3 sama dengan minus 8. Jadi jumlah langkah pergeserannya adalah minus 8. Ini Bu koreksi anak-anak. Soal 2 anak-anak, dengan menggunakan garis bilangan hitunglah. Di sini ada 2 soal. Bu bahas soal yang pertama dulu, plus 3 ditambah plus 4. Tandanya sama-sama plus anak-anak. Ini garis bilangannya. Plus 3 berarti dari 0 kita melangkah 3 langkah ke arah positif. 1, 2, 3 di sini. Dari titik 0 kita melangkah ke arah positif 3 langkah di sini. Positif 3 anak-anak. Di sini nih positif 3 plus 3. Ditambah lagi plus 4 berarti melangkah 4 langkah lagi ke arah positif. 1, 2, 3, 4 di sini. Ini plus 4 anak-anak. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7. Jadi hasil penjumlahannya ini dari 0 menuju ke ujung panah kedua di sini. Ini plus 7. Ini berarti hasil penjumlahannya plus 3 ditambah dengan plus 4. Ini sama dengan plus 7. Lanjut ke soal kedua sekarang. Minus 2 ditambah minus 6. Garis bilangannya kalau minus 2 berarti dari 0 melangkah ke arah negatif 2 langkah. 1, 2 di sini. Sini. Ini minus 2, hasilnya menuju titik minus 2. Ditambah lagi tandanya sama, di sini minus, di sini minus. Melangkah lagi ke arah negatif 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Nih, dari sini kita menuju ke sini anak-anak. Ini minus 6. Keseluruhan hasil langkahnya ini perpindahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 8. Hasilnya, hasil penjumlahannya berarti hasilnya adalah dari 0 anak-anak ke sini. Ini minus 8. Minus 2 atau negatif 2 ditambah negatif 6. Ini sama dengan negatif 8. Lanjut kita akan menjumlahkan dua bilangan yang berbeda tanda. Contoh 2 anak-anak, di sini plus 5 ditambah minus 3. Tandanya beda, yang depan plus, yang belakang minus. Di sini garis bilangannya.
Langkah ke-1 mulai dari 0, geser 5 langkah ke arah positif di sini. Ini. Geser 5 langkah ke arah positif. Menuju ke titik positif 5. Lanjut ke langkah kedua, lanjutkan dengan geser 3 langkah ke arah negatif di sini. 1, 2, 3. 3 langkah ke arah negatif menuju titik plus 2 anak-anak. Ini hasilnya adalah plus 2. Jadi jumlah langkah pergeseran adalah plus 2. Di sini kita cermati hasil akhir ini mulai dari 0 ke ujung panah yang terakhir tadi, yang kedua. Ini hasilnya adalah plus 2. Positif 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 2. Lanjut ke soal ketiga. Kita akan menjelaskan penjumlahan negatif 5 atau minus 5 ditambah plus 3 menggunakan garis bilangan. Isi kotak ini anak-anak, isilah kotak dengan bilangan atau kata yang tepat. Nih, kita cermati garis bilangan ini. Ini dimulai dari 0. Langkah ke-1-nya di sini. Nih. Langkah ke-1 mulai dari 0, geser di sini. Geser 5 karena negatif 5. Ini geser 5 langkah ke arah negatif. Ini Ibu tulis 5 langkah. Tambah langkah di sini. 5 langkah ke arah negatif dari 0, 5 langkah ke arah negatif. Yang kedua, langkah kedua geser 3 langkah ke arah di sini. Ke kanan berarti ke arah positif. Geser 3 langkah ke arah positif. Di sini plus 3 anak-anak, ke arah tulis di sini ke arah positif. Di sini hasilnya kita cermati, di sini hasilnya dari 0 ke ujung panah yang kedua tadi, yaitu negatif 2. Berarti di sini nih tanda tanya diisi dengan negatif 2. Nih, hasil yang di sini negatif 5 ditambah positif 3 sama dengan negatif 2 atau minus 2. Jadi jumlah langkah pergeseran adalah negatif 2 atau minus 2. Soal 4 anak-anak, hitunglah dengan menggunakan garis bilangan. Ibu mulai dari soal nomor 1. Plus 2 ditambah minus 6. Di sini tandanya beda anak-anak. Yang depan positif, yang belakang negatif. Ini garis bilangannya kita selesaikan. Plus 2 berarti dari 0 melangkah 2 langkah ke arah positif. Di sini. Ini dari 0 melangkah 2 langkah ke arah positif di sini. Plus 2 di sini titik plus 2. Dari plus 2 ini ditambah negatif 6 berarti melangkah ke arah negatif 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Dari sini melangkah ke sini. Ini negatif 6. Ini selanjutnya kita lihat hasilnya anak-anak. Nih, kita lihat hasilnya berarti dari 0 ke ujung panah kedua di sini. Dari 0 ke sini. Kalau kita hitung dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di sini titik negatif 4. Ini negatif 4. Jadi hasil, ini kita hitung hasilnya anak-anak. Hasil dari positif 2 ditambah dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 4. Ibu tulis di sini. Ini plus 2 atau positif 2 ditambah dengan negatif 6 atau minus 6, ini sama dengan negatif 4. Lanjut ke soal kedua anak-anak, negatif 2 ditambah positif 7. Ini garis bilangannya negatif 2 berarti dari 0 melangkah 2 langkah ke arah negatif di sini. Negatif 2 menuju titik negatif 2 ditambah plus 7 berarti ke kanan atau ke arah positif 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Ini positif 7, hasilnya anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, positif 5 di sini. Ini Ibu tuliskan tanda panahnya berarti dari 0 ke ujung panah kedua ini tadi. Ini hasilnya adalah positif 5. Selanjutnya kita tulis kalimat matematikanya anak-anak. Berarti di sini negatif 2 ditambah dengan positif 7 sama dengan
positif 5. Baik, Ibu lanjut membahas penjumlahan menggunakan tanda dan nilai mutlak anak-anak, materi diskusi. Kita telah mempelajari bagaimana menjumlahkan dua bilangan yang bertanda sama dan berbeda tanda. Selanjutnya, marilah kita diskusikan pengamatan kita akan tanda-tanda pada bilangan dan nilai mutlak. Di sini, jumlah dua bilangan yang bertanda sama. Di sini, plus 5 ditambah plus 3 sama dengan plus 8. Selanjutnya, minus 5 ditambah minus 3 sama dengan minus 8. Kalau di sini ini nilai mutlak anak-anak plus 5 ditambah plus 3 hasilnya adalah 8. Minus 5 ditambah minus 3 nilai mutlaknya juga 5 ditambah 3 sama dengan 8. Hasilnya sama-sama 8 anak-anak. Kalau positif ditambah positif, negatif ditambah negatif. Kalau bilangannya sama, nilai mutlaknya sama. Sekarang jumlah dua bilangan yang berbeda tanda. Di sini kalau positif 5 ditambah minus 3 hasilnya positif 2. Negatif 5 ditambah positif 3 hasilnya adalah minus 2. Ini kalau nilai mutlak berbeda anak-anak, ini berarti 5 ditambah 3 hasilnya positif 8. Di sini juga 5 ditambah 3 hasilnya positif 8. Kalau berbeda tanda jadi berbeda. Contoh 3 anak-anak, jumlah dua bilangan bertanda sama. Di sini contoh ke 1, positif 9 ditambah positif 3 atau plus 9 ditambah plus 3. Tanda plusnya ini kita keluarkan dari tanda kurung. Ini dalam tanda kurung 9 ditambah 3. Ini sama dengan 12. 9 ditambah 3, 12, di sini tandanya plus 12. Di sini. Selanjutnya yang bertanda sama lagi, minus 18 ditambah minus 5. Tanda minusnya di sini. Ini kita keluarkan dari tanda kurung. Ini berarti tinggal 18 ditambah 5. Cara kita berpikir seperti ini anak-anak. Di sini apa benar hasilnya juga seperti yang atas. 18, positif 18 dikali negatif 1 hasilnya negatif 18. Positif 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5, sudah tepat. 18 ditambah 5, 23. Tandanya minus, berarti minus 23 hasilnya. Sekarang jumlah dua bilangan yang berbeda tanda. Ini yang ke-1, contoh ke-1. Di sini plus 27 ditambah minus 12. Ini tanda plus kita keluarkan di sini. Ini 27 dikurang dengan 12. Nih, kalau kita koreksi, 27 plus ini dikali plus hasilnya plus, negatif dikali positif hasilnya negatif, sudah tepat. 27 dikurang dengan 12 hasilnya 15, positif. Sekarang soal contoh 4 yang kedua. Negatif 10 ditambah positif 6. Di sini tanda negatifnya kita keluarkan. 10 dikurang 6 kita cermati. Positif dikali negatif hasilnya negatif 10. Negatif 6 dikali negatif 1 hasilnya positif 6, sudah tepat. 10 dikurang 6, 4. Sini tandanya negatif, hasilnya negatif 4. Soal 5 anak-anak, hitunglah. Di sini ada 4 soal, Ibu bahas satu persatu dari soal nomor 1 anak-anak. Di sini plus 4 ini ditambah dengan plus 13. Ini sama dengan di sini plus, di sini plus. Tanda plusnya Ibu keluarkan dari tanda kurung. Tadi 4 ditambah 13. Ini sama dengan tandanya plus, 4 ditambah 13 17, hasilnya plus 17. Lanjut ke soal kedua di sini. Di sini minus 8 ditambah dengan minus 16. Ini sama dengan tanda minusnya sama, Ibu keluarkan. Di sini 8 ditambah dengan 16. Sama dengan tandanya minus 8 ditambah 16, 24. Hasilnya minus 24 anak-anak. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini minus 7 ini kita tambah dengan plus 8 di sini. Ini sama dengan Ibu keluarkan tanda plus bisa anak-anak ini. Tanda plus di sini minus 7, selanjutnya plus 8. Seperti ini juga boleh. Sama dengan minus 7 ditambah plus 8, ini hasilnya positif 1 anak-anak. Berarti plus 1 hasilnya. Cara lain juga bisa, tidak harus sama dengan Ibu.
Hasilnya yang penting hasilnya adalah plus 1. Soal keempat. Sekarang plus 14 ditambah minus 19. Ini maksud Ibu yang angkanya besar di sini, Ibu ikuti tandanya. Misalkan saja ini tadi yang angkanya besar 19, makanya ini Ibu beri tanda minus, berarti di sini minus 14 plus 19. Di sini sama dengan minus. Minus 14 ditambah 19 itu hasilnya adalah plus 5. Hasilnya negatif 5. Bisa juga cara lain, Ibu memberi alternatif. Untuk nomor 3 ini alternatif. Ini alternatif yang soal ketiga. Misalkan saja seperti ini. Negatif 7 ditambah positif 8. Ini sama dengan, Ibu beri tanda negatif di sini menjadi 7, di sini minus 8. Di sini sama dengan di sini minus 7 dikurang 8 minus 1. Hasilnya sama saja positif 1. Boleh Ibu memberi alternatif yang ke-1. Anak-anak menggunakan cara kedua untuk nomor 3 dan juga 4 juga boleh. Tidak harus sama dengan Ibu, yang penting hasilnya sama. Lanjut ke soal 6 anak-anak. Hitunglah jumlah plus 3 dan minus 3. Berarti plus 3 di sini kita tambahkan dengan minus 3. Sama dengan Ibu ambil plusnya, jadi di sini 3 dikurang 3. Sama dengan plus 0. Ini sama dengan hasilnya 0. Perlu anak-anak ketahui atau anak-anak ingat, di sini ini suatu bilangan kalau di sini nilai mutraknya sama, plus 3 nilai mutraknya 3, minus 3 nilai mutraknya juga 3. Tandanya berbeda, di sini positif, di sini negatif. Hasilnya adalah 0 hasil penjumlahannya. Ringkasan hasil penjumlahan bilangan positif dan negatif. Ini penting anak-anak. Hasil penjumlahan bilangan positif dan negatif. Ini yang ke-1, jumlah dua bilangan bertanda sama. Kalau sesuai tanda, ini sama dengan tanda dua bilangan tersebut. Positif tambah positif, hasilnya positif. Negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Kalau nilai mutlak, jumlah tersebut nilai mutlak dari dua bilangan. Yang kedua, jumlah bilangan berbeda tanda. Kalau sesuai tanda, ini sama dengan tanda bilangan dengan nilai mutlak terbesar. Kalau nilai mutlak, selisih antara nilai mutlak bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Jumlah dua bilangan berbeda tanda dan memiliki nilai mutlak sama adalah 0. Bilangan berapapun jika ditambah dengan 0 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Demikian juga 0 ditambahkan bilangan hasilnya adalah bilangan tersebut. Contohnya 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2. Sekarang soal 7 hitunglah. Bahas dari soal nomor 1 anak-anak. Di sini 9 ini ditambah dengan 5. Ini artinya positif-positif anak-anak. Nih, sama dengan berarti ini positif. 9 ditambah dengan 5. Di sini sama dengan positif 14. Ke soal kedua, bahas. Negatif 5 ini ditambah dengan negatif 7. Ini sama dengan. Tandanya sama, negatif berarti 5 ditambah dengan 7. Ini sama dengan tandanya negatif, 5 ditambah 7, 12. Hasilnya negatif 12 anak-anak. Lanjut ke soal ketiga kita di sini. Positif 8 ditambah dengan negatif 3. Ini tadi soal ke-1 Ibu beri tanda positif anak-anak. Ibu beri tanda tambahan positif di sini. Ini positif 8 ditambah negatif 3 sama dengan positif di sini 8, selanjutnya dikurang 3. Ini tandanya positif dikeluarkan dari kurung. Sama dengan positif 8 dikurang 3 sama dengan 5. Hasilnya positif 5 anak-anak. Lanjut Ibu bahas soal keempat. Di sini Ibu tulis di sini soal keempat. Di sini negatif 25. Selanjutnya ditambah dengan positif 16. Di sini ini berarti sama dengan tanda negatif dikeluarkan. Berarti di sini 25 dikurang 16. Anak-anak harus koreksi.
positif 25 dikali negatif 1, negatif 25, di sini negatif dikali negatif, hasilnya positif. Sudah tepat. Hasilnya sama dengan negatif 25 dikurangi 16, hasilnya 9. Hasilnya negatif 9 anak-anak. Lanjut ke soal kelima di sini. Negatif 21 ditambah dengan positif 21. Ini nilai mutlaknya sama, tandanya positif dan negatif, hasilnya 0. Tadi sudah dirumuskan anak-anak, tapi kalau kita mau menghitung boleh. Di sini tandanya negatif, misalkan saja tandanya negatif, di sini 21, di sini 21. Dikurang 21 anak-anak sama dengan negatif. 21 dikurang 21, negatif 0 itu hasilnya juga 0 itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini 0 ditambah negatif 37. Hasilnya sama dengan negatif 37. Hasilnya bilangan itu sendiri anak-anak. Baik, Ibu lanjut membahas penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Contoh 5 anak-anak. Di sini contoh yang ke-1, negatif 1,2 ditambah negatif 0,5. Ini sama dengan tanda negatifnya dikeluarkan dari tanda kurung. 1,2 ditambah 0,5 sama dengan negatif 1,7. Selanjutnya soal kedua, setengah atau 1/2 ditambah negatif 2/3. Di sini harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu anak-anak. Di sini ini 2 dan 3, kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya atau dikali silang bisa. Ini 1 dikali 3 atau di sini 2 dikali 3 6. Di sini penyebutnya menjadi 6. 1 dikali 3 3 ditambah dengan 2 dikali 2 4. Di sini tandanya negatif. Ini penyebutnya sudah sama. Tanda negatif diletakkan di depan yang besar. Negatif 4/6 ditambah 3/6 sama dengan ini yang negatif yang lebih besar. Penyebutnya sudah sama, 6, 6, 6. Negatif 4 ditambah 3 negatif 1. Hasilnya negatif 1/6. Kita dapat memikirkannya sebagaimana penjumlahan bilangan-bilangan bulat. Lanjut ke soal 8 anak-anak. Hitunglah. Ibu mulai dari soal nomor 1 di sini Ibu hitung anak-anak. Ini soal nomor 1. Sini 0,3 ditambah dengan 1,2. Ini sama-sama positif tandanya anak-anak. Ini langsung kita bersusun, bisa Ibu bersusun di sini. 0,3 ditambah dengan 1,2. Sini kita tambahkan 3 ditambah 25, tanda komanya harus lurus. 0 ditambah 1 1. Hasilnya adalah 1,5 anak-anak. Lanjut ke soal nomor 2 di sini. Ini negatif 0,7 ditambah dengan 0,5. Di sini ini sama dengan tandanya di sini ini untuk negatif lebih besar dibanding yang 0,7 lebih besar daripada 0,5. Jadi nanti hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kita bersusun 0,7 kita kurangi dengan 0,5. Kita kurangi anak-anak. 7 dikurang 5 2, tanda koma 0. Hasilnya adalah negatif 0,2. Lanjut ke soal ketiga. Ibu tulis di sini soal ketiga. Di sini 1,4 ditambah dengan 0 negatif 0,9. Di sini ini sama dengan, kalau anak-anak biar nggak bingung, ini beri tanda positif di sini 1,4 dikurang 0,9. Ini sama dengan, kita bersusun di sini sebelah sini anak-anak, 1,4 dikurang dengan 0,9. 4 dikurang 9 tidak bisa, pinjam depan, di sini jadi 0, sini jadi 14. 14 dikurang 95, 0. Ini tandanya positif anak-anak, berarti positif 0,5. Positif 0,5 itu sama dengan 0,5. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Ibu tulis di sini soal nomor 4. Ini negatif 3/5 ditambah dengan negatif 4/5. Di sini tandanya sama-sama negatif, kita keluarkan dari tanda kurung. Ini negatif, di sini selanjutnya 3/5
ditambah dengan 4/5 di sini. Kita cermati penyebutnya sudah sama-sama 5 anak-anak, berarti mudah saja ini, berarti negatif. Di sini penyebutnya 5. 5, 5, 5. Di sini 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7. Negatif 7/5. Kalau dalam bentuk pecahan campuran ini negatif 1, 2/5. Kalau dalam bentuk pecahan biasa tetap negatif 7/5. Kalau pecahan campuran negatif 1, 2/5. Lanjut ke soal kelima anak-anak. Di sini ini soal kelima. Negatif 1/2 kita tambah dengan negatif 3/4. Di sini sama dengan tandanya sama-sama negatif. Ini 1/2 ditambah dengan 3/4. Ini sama dengan tandanya negatif. Di sini 2 dan 4 kita samakan dulu penyebutnya, yaitu KPK-nya 4 anak-anak di sini. 2 menjadi 4 dikali 2, maka atas juga dikali 2, 1 dikali 2, 2. Sekarang 4 ke 4 kali 1, berarti 3 dikali 1 tetap 3. Jadi ini sama dengan negatif, di sini 4, 4, 4. 2 ditambah 3, 5. Boleh dalam bentuk negatif 5/4 atau kalau dalam bentuk pecahan campuran negatif 1, 1/4. Lanjut ke soal ke-6 anak-anak. Di sini 1/4. Ini ditambah dengan negatif 5/6. Di sini ini sama dengan, Ibu letakkan di depan yang negatif anak-anak. Di sini negatif 5/6 ditambah dengan 1/4. Di sini sama dengan tanda negatifnya Ibu keluarkan dari kurung, berarti di sini 5/6 dikurang 1/4. Ini tadi dalam kurung, boleh kurung dulu. Ini kurung dulu. Selanjutnya tandanya negatif. Ini tadi karena yang besar 5/6 anak-anak. KPK dari 4 dan 6 ini adalah 12. Di sini 12. 6 menjadi 12 dikali 2, 5 juga dikali 2, 10. Kurang 4 menjadi 12 ini dikali 3, 1 dikali 3. Pembilangnya juga dikali 3. 1 kali 3, 3. Sama dengan negatif. Nih. 12, 12, 12. 10 dikurang 3, 7. Hasilnya adalah negatif 7/12. Kita lanjut belajar sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan. Apakah aturan penjumlahan yang telah kita pelajari di sekolah dasar juga berlaku pada penjumlahan bilangan positif dan negatif? Hitunglah A dan B kemudian bandingkan. Periksa kembali dengan menggunakan beberapa bilangan yang lain. Di sini. Untuk soal ke-1 di sini A, di sini 5 ditambah negatif 7. Ini hasilnya jelas negatifnya lebih besar, hasilnya sama dengan negatif 2 anak-anak. Ini selanjutnya di sini negatif 7 ditambah 5. Negatif 7 ditambah 5, yang besar negatif, tetap hasilnya adalah negatif 2. Hasilnya sama anak-anak. Di sini 5-nya di depan untuk yang A, untuk yang B 5-nya di belakang. Untuk yang A 7-nya negatif 7-nya di belakang, untuk yang B di depan. Hasilnya sama anak-anak. Ini sifat komutatif anak-anak, pertukaran. Yang depan ditukar belakang, yang belakang ditukar depan dalam penjumlahan, hasilnya sama. Selanjutnya di sini nih untuk soal kedua A. Di sini ada kurung kurawal di sini. Negatif 3 ditambah 6 terlebih dahulu. Di sini hasilnya nih negatif 3 ditambah 6 hasilnya adalah 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7. Sekarang yang di kurung kurawal ini 6 dan negatif 4 dulu. 6 ditambah negatif 4. Negatif 3 ditulis dulu. Nih. 6 ditambah negatif 4 itu sama dengan 6 dikurang 4. Ini hasilnya adalah ini negatif. Ini tadi negatif anak-anak. Ini berarti ini tadi untuk menunjukkan ini adalah sifat asosiatif. Di sini Ibu ganti dengan tanda positif. Karena ini menunjukkan sifat asosiatif anak-anak. Kalau di sini diganti negatif, ini tidak bisa menunjukkan sifat asosiatif. Ini 6 ditambah 4 10. Nih.
sama dengan negatif 3 ditambah 10 hasilnya sama. Jadi kalau yang diselesaikan dulu pada penjumlahan ini yang diselesaikan dulu. Negatif 3 ditambah 6 dulu baru ditambah 4 hasilnya 7, atau 6 ditambah 4 dulu, negatif 3 nya dihitung belakang, di sini negatif 3 baru ditambah dengan 10 hasilnya sama-sama 7. Ini bukan di soalnya. Ini catatan, kita juga dapat menggunakan simbol yang seperti ini. Ini tanda kurungnya untuk menggantikan kurung kurawal. Ulasannya, menukar tempat dua bilangan yang dijumlahkan tidak akan mengubah hasilnya anak-anak. Ini persegi ditambah segitiga hasilnya sama dengan segitiga ditambah persegi. Seperti sudah Ibu jelaskan, hasilnya sama-sama negatif 2. Ketika menjumlahkan tiga bilangan, mengubah urutan penjumlahan tidak akan mengubah hasilnya. Tadi kurung kurawalnya di depan, kita selesaikan dulu. Selanjutnya ini hasilnya sama dengan kalau kurungnya dipindah di belakang. Yang kita selesaikan belakang dulu, hasilnya sama. Berpikir matematis, kamu dapat menemukan aturan penjumlahan dengan jawaban dari pernyataan matematis jumlahan. Sifat berikut ini juga berlaku pada jumlahan bilangan-bilangan positif dan negatif. Sifat komutatif penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat asosiatif penjumlahan dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita dapat mengganti dengan suatu bilangan, termasuk bilangan positif, bilangan negatif, dan nol untuk hurufnya ini. Kita dapat menggunakan sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan untuk mengubah urutan bilangan penghitungan atau operasi. Misalnya contoh 6 ini, 11 ditambah negatif 5 ditambah 9 ditambah negatif 7. Ubah urutan bilangan berdasarkan sifat komutatif, boleh ditukar tempat. Yang nilainya besar taruh depan, 11 ditambah 9 ditambah negatif 5 ditambah negatif 7 yang paling kecil. 11 ditambah 9 20 ditambah negatif 5 ditambah negatif 7, ini negatif 12. 20 ditambah negatif 12 itu sama dengan 20 dikurang 12 hasilnya 8. Jumlahkan bilangan positif dengan bilangan positif, tadi sudah. Bilangan negatif dengan bilangan negatif menggunakan sifat asosiatif. Soal 9 anak-anak, hitunglah. Di sini ada 2 soal, baik Ibu selesaikan. Dari soal nomor 1 Ibu tulis dulu di sini, negatif 12 ditambah dengan 7 ditambah dengan negatif 6 ditambah dengan 3. Di sini. Ini sama dengan negatif 12. Boleh anak-anak, ini negatif didulukan ditaruh depan, ditambah dengan negatif 6. Tanda tambah ditambah dengan 7 ditambah dengan 3 di sini. Selanjutnya kita beri kurung kurawal dengan sifat asosiatif, tadi ditukar tempat, ini sifat komutatif. Sekarang kita beri kurung kurawal. Selanjutnya negatif 12 ditambah negatif 6, yang negatif dengan negatif kita tambahkan, hasilnya adalah negatif 18 ditambah dengan di sini 7 ditambah 3, ini kurung kurawal anak-anak, 10. Ini sama dengan negatif 18 ditambah 10, negatif 8 anak-anak hasilnya. Soal nomor 2 anak-anak, Ibu tulis di sini. Soal nomor 2 ini 19 ditambah dengan negatif 5 ditambah dengan negatif 28 ditambah dengan negatif 14. Ini sama dengan 19 ditambah dengan negatif 5 ditambah dengan ini negatif 14 ditambah dengan negatif 28. Negatif 5 dengan negatif 14 di sini diberi tanda kurung kurawal. Ini hasilnya negatif 19 anak-anak untuk memudahkan kita. 19 ditambah dengan negatif 19 ditambah dengan negatif 28 sama dengan 19 positif ditambah dengan negatif 19, hasilnya adalah 0 ditambah dengan negatif 28. Ini 0 ditambah negatif 28 hasilnya negatif 28. Pembelajaran kedua, pengurangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari pengurangan bilangan-bilangan positif dan negatif. Pada permainan kartu pada lampiran 1,
Dua anak kakak beradik bergantian memindahkan gaco mereka. Anak yang lebih tua memindah plus 2, sementara adiknya memindahkan plus 5. Pada giliran selanjutnya, berapa langkah dan ke arah mana anak yang lebih tua harus memindah gaconya agar dapat menyusul adiknya? Pada permainan kartu dalam Gi, anak yang lebih tua melewati adiknya dengan memindahkan gaco atau pion sejauh, ini bilangan dalam kotak, langkah pada giliran kedua. Kita simpulkan ke dalam kalimat matematika jumlahan berikut. Ini plus 2, ini adalah banyaknya langkah pada giliran pertama, ditambah ini bilangan dalam kotak ini banyaknya langkah pada giliran kedua, ini sama dengan plus 5. Tadi adiknya plus 5 anak-anak, ini jumlah langkah perpindahan. Jadi untuk menentukan bilangan pada kotak di sini nih, maka kita dapat menyelesaikan kalimat matematika berikut ini. Ini plus 5, ini jumlah langkah perpindahan, ini tadi plus 5 anak-anak. Tandanya diubah menjadi kurang, dikurang plus 2. Ini banyaknya langkah pada giliran pertama di sini. Hasilnya sama dengan banyaknya langkah pada ini, banyaknya langkah pada giliran kedua. Plus 5 dikurang plus 2 sama dengan plus 3. Jadi di sini tadi sejauh 3 langkah pada giliran kedua. Ini plus 3 tapi anak-anak. Kalau mau diisi di sini plus 3, di sini juga plus 3. Jadi kalau kita cermati anak-anak, untuk mengisi 2 ditambah titik-titik sama dengan 5, cara kita adalah hasil ini tadi 5 ini kita kurangi dengan banyaknya langkah pada giliran pertama, bilangan yang dijumlahkan yang pertama ini. Plus 5 dikurang plus 2 sama dengan plus 3 untuk mengisi titik-titik yang ada di sini. Berpikir matematis, seperti telah kita pelajari di sekolah dasar, kita dapat memandang pengurangan bilangan positif dan negatif sebagai kebalikan dari penjumlahan. Jadi kebalikan dari penjumlahan anak-anak, pengurangan ini adalah kebalikan dari penjumlahan. Angka 5-nya ditaruh di depan, angka 2 menjadi pengurang, hasilnya di sini. Hasilnya plus titik-titik ini menjadi hasil. Soal ke-1 anak-anak, melanjutkan permainan kartu pada Hi. Isilah tabel berikut ini dengan kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah perpindahan pada giliran kedua. Di sini dimulai dari B di sini anak-anak. Banyaknya langkah pada giliran pertama plus 4. Banyaknya langkah pada giliran kedua ditanyakan. Jumlah langkah perpindahan plus 1, ini artinya sama dengan anak-anak. Ini berarti plus 4 ditambah titik-titik sama dengan plus 1. Kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah pada giliran kedua, yang diminta kalimat matematika pengurangannya. Berarti plus 1 di sini dikurang dengan langkah giliran pertama tadi plus 4. Plus 4 sama dengan plus 1 dikurang plus 4 sama dengan minus 3. Hasilnya di sini minus 3 anak-anak. Selanjutnya yang A. Banyaknya langkah pada giliran pertama minus 3. Banyaknya langkah pada giliran kedua ditanyakan. Jumlah langkah perpindahan plus 2. Berarti di sini plus 2. Tadi hasilnya anak-anak dikurangi dengan negatif 3. Ini kurang negatif 3. Sama dengan negatif justru positif anak-anak. Kalau dikurang dengan negatif itu berarti menjadi 2 ditambah 3 sama dengan positif 5. Positif 5. Jadi kalau negatif 3 ditambah 5 ditambah plus 5 hasilnya adalah plus 2. Selanjutnya yang C anak-anak. Banyaknya langkah pada giliran pertama negatif 2. Banyaknya langkah pada giliran kedua ditanyakan. Jumlah langkah perpindahan negatif 6. Kalimat pengurangannya berarti ini hasil ini negatif 6 atau minus 6 kita kurangi dengan minus 2 anak-anak. Ini sama dengan di sini minus 6. Kalau negatif dengan negatif jadi malah tambah anak-anak, jadi positif. Berarti negatif 6 ditambah positif 2 sama dengan negatif 4 di sini. Jadi banyaknya langkah pada giliran kedua adalah negatif 4.
Kalau kita membaca dengan cara lain, negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Marilah kita perhatikan kalimat-kalimat pengurangan yang telah kita susun sebelumnya. Kita akan menyajikannya dalam garis bilangan. Ini, perhatikan bagaimana mengurangi bilangan dengan bilangan lain pada garis bilangan. Plus 5 adalah satuan ke arah positif dari plus 2. Di sini, ini plus 5 ke arah positif. Ini adalah satuan ke arah positif dari plus 2 anak-anak. Yang di sini ini yang ditanyakan ada berapa langkah. Pada giliran kedua pindah 3 satuan langkah ke arah positif. 1, 2, 3. Nanti akan bertemu plus 5. Dari plus 2 bertemu plus 5. Ini ternyata hasilnya adalah plus 3. Jadi banyaknya langkah pada giliran kedua adalah plus 3. Sehingga kita peroleh plus 5 dikurang plus 2 sama dengan plus 3. Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Positif 1 dikurang positif 4. Di sini sudah ada garis bilangannya. Di sini letak titik positif 1 atau plus 1. Di sini letak positif 4 atau plus 4. Kita bayangkan dari plus 4 ke plus 1. Ini cara kita berpikir seperti ini anak-anak. Plus 4 ditambah berapa agar menghasilkan plus 1 di sini. Dari plus 4 ke plus 1, karena hasilnya tadi plus 1, berjarak 3 satuan ke arah negatif. Jadi banyaknya langkah perpindahan gajo pada giliran kedua adalah negatif 3. Jadi dari plus 4 agar bisa menuju plus 1 harus melangkah ke kiri 3 langkah atau melangkah ke arah negatif sebanyak 3 langkah. Ini maka hasil dari plus 1 dikurang plus 4 sama dengan minus 3. Sekarang contoh kedua. Plus 2 dikurang minus 3. Plus 2 dikurang minus 3. Sekarang titik plus 2 ada di sini. Titik minus 3 ada di sini. Dari titik minus 3 ini menuju ke plus 2, ini ke kanan anak-anak, harus ditambah berapa atau harus melangkah berapa. Dari minus 3 ke plus 2 berjarak 5 satuan ke arah positif. Jadi banyaknya langkah perpindahan gajo pada giliran kedua adalah plus 5. Dari minus 3 ke plus 2 ini ditambah dengan plus 5. Atau cara kita berpikir seperti ini anak-anak. Plus 2 dikurang minus 3 di sini sama dengan plus 5. Atau minus 3 kalau bentuk penjumlahannya kebalikannya, minus 3 ditambah plus 5 hasilnya adalah plus 2. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Jelaskan bagaimana menghitung minus 6 dikurang minus 2 dengan menggunakan garis bilangan. Baik, di sini garis bilangannya sudah ada. Di sini titik minus 6, di sini titik minus 2. Bagaimana cara kita ini menuju dari minus 2 di sini bisa menuju ke minus 6. Ditambah berapa? Ke kiri anak-anak, ke arah negatif anak-anak. 1, 2, 3, 4 di sini. Untuk dari minus 2 bisa menuju minus 6, ini kita harus ke arah negatif sebanyak 4 langkah. Jadi hasilnya ini anak-anak. Jadi minus 6 dikurang dengan minus 2 ini sama dengan minus 4. Lanjut ke soal ketiga. Hitunglah menggunakan garis bilangan. Baik, Ibu baca dari soal ke-1 di sini. Plus 2 minus plus 4 sama dengan kita hitung. Di sini garis bilangannya sudah siap. Plus 2 di sini, ini nih titik plus 2. Ini plus 2. Selanjutnya di sini ini letak plus 4. Nih, plus 4. Ini cara kita berpikir. Plus 4 ini harus ditambah berapa agar bertemu plus 2. Dari plus 4 bagaimana caranya agar bertemu dengan plus 2? Caranya kita melangkah ke arah negatif 2 langkah di sini. Bertemu dengan plus 2. Berarti kalau melangkah ke arah negatif berarti
Ini 2 langkah berarti minus 2. Jadi hasil dari plus 2 dikurang dengan plus 4. Ini plus 4 sama dengan minus 2. Lanjut ke soal kedua. Plus 3 dikurang minus 6. Plus 3 dari sini 1, 2, 3 ke arah positif di sini. Ini letak plus 3. Ini selanjutnya minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini letak minus 6 ke arah kiri atau ke arah negatif. Minus 6 ini harus kita tambah berapa agar bisa menuju ke plus 3 di sini. Harus kita tambah berapa agar bisa menuju plus 3. Minus 6 harus kita tambah berapa agar menuju plus 3 di sini. Kita cermati ke arah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 9. Jadi hasil dari plus 3 dikurang dengan minus 6 ini sama dengan plus 9. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Minus 1 dikurang plus 3. Di sini garis bilangannya, ini letak minus 1. Ini minus 1 dikurang plus 3. 1, 2, 3. Di sini letak titik plus 3. Plus 3 harus kita tambah berapa agar bisa menuju minus 1. Di sini dari plus 3 bisa menuju minus 1. Melangkah ke arah negatif. 1, 2, 3, 4. Minus 4. Nih. Jadi minus 1 dikurang dengan plus 3. Ini sama dengan minus 4. Lanjut ke soal keempat sekarang. Minus 4 dikurang minus 5. Di sini minus 4 dulu. 1, 2, 3, 4 ke arah negatif. Di sini minus 4. Selanjutnya di sini minus 5 anak-anak. Minus 5 ada di sini. Minus 5. Nih, dari titik minus 5 agar bisa menuju ke minus 4, ini harus melangkah ke mana? Melangkah ke kanan 1 langkah. Dari di sini plus 1 anak-anak. Ini berarti minus 4 dikurang dengan minus 5 ini sama dengan plus 1. Operasi pengurangan bilangan positif dan negatif juga disebut pengurangan dan hasilnya disebut selisih. Ini jadi selisih dari negatif 1 dengan positif 3 adalah negatif 4. Contohnya seperti itu. Lanjut, Ibu membahas hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Ini materi diskusi. Diberikan soal-soal pengurangan 1 sampai dengan 4 di sebelah kiri dan pernyataan penjumlahan 1 sampai dengan 4 di sebelah kanan. Untuk setiap kalimat pengurangan, pilihlah kalimat penjumlahan yang hasilnya sama. Kemudian isilah petaknya atau kotaknya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diskusikan hasil pengamatanmu. Baik, sekarang Ibu isi dulu anak-anak untuk memudahkan kita mengisi petaknya ini, kotaknya ini dari soal ke-1. Plus 3 dikurang plus 5. Dari plus 5 agar bisa menuju plus 3 ini dikurang 2 ditambah plus 2 ditambah minus 2. Soal kedua, plus 3 dikurang minus 5. Kita bayangkan dalam garis bilangan. Dari minus 5 harus ditambah berapa agar bertemu plus 3? Harus ditambah dengan plus 8. Lanjut di sini. Minus 3 dikurang plus 5. Kita bayangkan dari plus 5 akan menuju plus minus 3 harus ditambah berapa? Harus ditambah minus 8. Kita bayangkan pada garis bilangan. Soal keempat, minus 3 dikurang minus 5. Kita bayangkan dari minus 5 akan menuju minus 3 ini harus ditambah dengan plus 2. Kita bayangkan pada garis bilangan. Sekarang yang sebelah kanan kita isi. Nih. Plus 3 ditambah plus 5 jelas hasilnya plus 8. Di sini plus 3 ditambah minus 5 hasilnya adalah minus 2 anak-anak. Minus 2. Ini
Selanjutnya karena ini ke arah positif 3, ke arah negatifnya 5, minus 2. Minus 3 ditambah plus 5, ini sama dengan plus 2. Selanjutnya minus 3 ditambah minus 5 sama dengan minus 8. Sekarang hasil pengurangan dan penjumlahannya sudah terisi semua. Kita bisa mengisi kotaknya di sini anak-anak. Ini untuk soal nomor 1 hasilnya negatif 2 atau minus 2, berarti kita cari yang minus 2 di sini, berarti plus 3 ditambah dengan minus 5. Nih, ini sudah terpilih anak-anak. Selanjutnya yang hasilnya positif 8. Positif 8 di sini plus 3 ditambah plus 5. Di sini plus 3 ditambah dengan plus 5. Nih. Selanjutnya yang ketiga negatif 8, di sini juga negatif 8, minus 3 ditambah nih, minus 3 ditambah dengan minus 5. Di sini yang hasilnya plus 2, minus 3 ditambah minus 3 ditambah dengan plus 5. Nih, kalau kita cermati di sini positif ditambah dikurang dengan positif, ini dikurang dengan positif ini sama dengan ditambah dengan negatifnya. Kita cermati, dikurang positif 5 ini sama dengan ditambah dengan negatif 5, hasilnya sama. Selanjutnya dikurang dengan negatif 5, soal kedua 3 plus 3 dikurang negatif 5 dikurang dengan negatif itu sama dengan ditambah dengan positif. Nih, soal ketiga kita cermati, dikurang dengan positif ini sama dengan ditambah dengan negatifnya. Soal keempat di sini dikurang dengan negatif ini sama dengan ditambah dengan positifnya. Atau kalau ibu memberi kunci anak-anak untuk bentuk pengurangan, ini ditambah dengan lawannya. Misalnya seperti ini, positif 3 dikurang dengan positif 5, ini sama dengan ditambah dengan lawannya. Ditambah dengan lawan dari positif 5 adalah negatif 5. Dari Q kita dapat menyimpulkan sebagai berikut: mengurangi plus 5 sama hasilnya dengan menambah minus 5. Mengurangi minus 5 sama hasilnya dengan menambah plus 5. Sudah ibu jelaskan seperti di atas tadi. Lanjut ke contoh 3. Yang ke-1 anak-anak, plus 6 dikurang plus 9. Ini sama dengan mengurangi dengan positif sama dengan ini menambah dengan negatif. Berarti plus 6 ditambah minus 9 sama dengan minus 3. Karena yang lebih besar ini minusnya, hasilnya adalah minus 9 dikurang 6, 3. Soal kedua, contoh soal kedua, plus 6 dikurang minus 9. Dikurang minus ini sama dengan ditambah plus. Berarti 6 plus 6 ditambah plus 9 sama dengan 15. Kita bandingkan soal ke-1 dan kedua, kita cermati. Contoh soal ketiga, minus 4 dikurang plus 10. Ini sama dengan minus 4 ditambah dengan minusnya. Anak-anak tadi kuncinya ditambah dengan minus 10. Minus 4 ditambah minus 10, minus 14. Soal keempat, minus 4 dikurang minus 10. Ini sama dengan minus 4 ditambah plus 10 sama dengan plus 6. Ini minus 4 ditambah plus 10. Ini 10-nya yang besar, hasilnya berarti plus di sini. Diselisihkan 10 dikurang 4 hasilnya 6. Hasilnya adalah plus 6. Lanjut ke soal 4 anak-anak. Ubahlah kalimat pengurangan berikut ini menjadi kalimat-kalimat matematika penjumlahan. Selanjutnya hitunglah hasilnya. Baik, ibu bahas dari soal nomor 1 di sini. Ini plus 5. Ini dikurang dengan plus 12. Ini sama dengan plus 5. Ini kita tambah dengan minus 12. Ini sama dengan plus dengan minusnya, besar minusnya berarti hasilnya minus. Selanjutnya 12 dikurang dengan 5 anak-anak, hasilnya 7, berarti hasilnya minus 7. Lanjut ke soal kedua di sini. Soal kedua ini plus 3 dikurang minus 8. Tadi sudah ibu ajarkan kuncinya, berarti plus 3
dikurang dengan minus, ini sama dengan ditambah dengan plus 8. Ini sama dengan plus 3 ditambah plus 8 sama dengan plus 11. Lanjut ke soal ketiga kita. Di sini minus 15 dikurang plus 10. Ini sama dengan minus 15 dikurang dengan positif, ini sama dengan ditambah dengan negatifnya di sini. Nih, sama dengan negatif 15 ditambah negatif 10 atau minus 15 tambah minus 10 sama dengan minus 25. Lanjut ke soal keempat di sini. Minus 7 dikurang minus 7. Ini sama dengan minus 7 ini dikurang dengan negatif, ini sama dengan ditambah dengan positif. Ini di sini. Ini negatif 7 ditambah positif 7. Ini nilai mutlaknya sama 7, tandanya berlawanan, hasilnya adalah 0. Pengurangan bilangan positif dan negatif dapat dirangkum sebagai berikut. Ini penting anak-anak. Pengurangan bilangan positif dan negatif. Pengurangan dari bilangan positif dan negatif caranya adalah dengan mengubah tanda bilangan yang dikurangkan kemudian menambahkannya. Soal 5, hitunglah. Soal ke-1, 0 dikurang positif 3. Berarti ini sama dengan 0 ditambah dengan negatif 3. 0 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 hasilnya. Soal kedua, 0 dikurang negatif 5, ini sama dengan, ini bukti tanda sama dengan, ini sama dengan 0 ditambah dengan positifnya, positif 5. 0 ditambah positif 5 hasilnya adalah positif 5 atau plus 5. Mengurangkan bilangan dari 0 sama dengan mengubah tanda bilangan tersebut. Mengurangkan bilangan dengan 0, maka selisihnya adalah bilangan itu sendiri. Di sini minus 3, di sini plus 5. Hasilnya bilangan itu sendiri anak-anak. Plus 8 dikurang 0 sama dengan plus 8. Minus 1 dikurang 0 sama dengan minus 1. Hasilnya tetap bilangan itu sendiri anak-anak. Ini. Lanjut ke soal 6, hitunglah. Baik, Ibu mulai dari soal nomor 1 di sini anak-anak. Ini soal nomor 1. Di sini plus 8 dikurang dengan plus 2. Ini sama dengan ini plus 8. Ini kita tambah dengan minus 2. Ini sama dengan ini plus 8 ditambah minus 2, besar plusnya berarti hasilnya plus. 8 dikurang 2, 6. Soal nomor 2 anak-anak. Di sini plus 3. Ini dikurang dengan plus 7. Ini sama dengan plus 3 ditambah dengan minus 7. Ini sama dengan plus dengan minusnya, besar minusnya kita hasilnya minus 7 dikurang 3, 4. Hasilnya minus 4 anak-anak. Lanjut ke soal ketiga kita sekarang. Sini plus 5 dikurang dengan minus 4. Ini sama dengan plus 5. Ini ditambah dengan positif 4. Ini sama dengan positif 5 ditambah positif 4 sama dengan positif 9. Lanjut ke soal keempat anak-anak, Ibu tulis di sini. Ini minus 12 dikurang dengan plus 9. Ini sama dengan minus 12 ditambah dengan minus 9. Sama dengan minus 12 ditambah minus 9 hasilnya minus 21. Lanjut ke soal kelima anak-anak, tulis di sini minus 27 dikurang dengan minus 15. Ini sama dengan minus 27 ini ditambah dengan plus 15. Kita cermati, minusnya lebih besar daripada plusnya, berarti hasilnya minus 27 dikurang dengan 15 hasilnya 12. Hasilnya minus 12 anak-anak. Lanjut ke soal ke-6 di sini. Minus 16 dikurang dengan minus 16. Ini sama dengan minus 16 ditambah dengan plus 16. Nilai mutlaknya sama 16,
tandanya berlawanan, hasilnya adalah 0. Lanjut Ibu bahas soal nomor 7 anak-anak. Di sini Ibu tulis dulu soal nomor 7. Di sini plus 38 ini dikurang dengan minus 12. Ini sama dengan plus 38 ini ditambah dengan plus 12. Ini sama dengan plus 38 ditambah plus 12, hasilnya plus 50. Soal nomor 8 anak-anak, tulis di sini. Ini minus 10 dikurang dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya anak-anak, yaitu minus 10. Lanjut ke soal nomor 9, tulis di sini. 0 dikurang dengan minus 24 sama dengan ini 0 ditambah dengan plus 24. Ini sama dengan ini plus 24. Soal nomor 7 anak-anak, berdasarkan perakiraan cuaca di Jawa Barat pada halaman 13, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, susunlah kalimat matematika untuk menentukan suhu pagi dan siang hari di Bekasi, kemudian tentukan jawabanmu. Ini Ibu sudah mengambil potongan untuk halaman 13 anak-anak. Di sini adanya kota Bandung dan juga kota Ciamis anak-anak yang diketahui di sini. Kalau di sini ini Bekasi, ini Ibu ganti dengan Bandung anak-anak. Ini Ibu ganti dengan Bandung. Nih, yang dimaksud nih bilangan yang di dalam kurung ini menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Berarti untuk menyatakan suhu hari ini seperti ini anak-anak. Suhu kemarin, itu ini untuk soal nomor 1. Suhu kemarin ini ditambah dengan positif 2. Ini sama dengan 29. Berarti untuk menyatakan suhu kemarin ini untuk kota Bandung anak-anak, ini kita tambahkan di sini untuk kota Bandung suhu kemarin ini kita hitung dalam bentuk pengurangan anak-anak. Berarti 29 suhu hari ini kita kurangi dengan positif atau plus 2 sama dengan 29 ditambah dengan negatif 2 sama dengan 27 derajat Celcius. Berarti suhu kemarin di kota Bandung adalah 27 derajat Celcius. Sekarang yang kedua, Ibu menggunakan Ciamis anak-anak. Di sini Ibu ganti Ciamis. Ini halaman 13 anak-anak. Ini berarti untuk Ciamis. Ini suhu kemarin ditambah dengan negatif 3 anak-anak, ditambah dengan negatif 3 ini sama dengan 28 derajat Celcius. 28. Berarti suhu kemarin kalau dalam bentuk pengurangan, suhu kemarin ini sama dengan 28 dikurang dengan negatif 3. Jadi pengurangan sama dengan 28 ditambah dengan dikurang dengan negatif sama dengan ditambah dengan positif. Sama dengan ini positif 8, 28 Ibu tambah positif anak-anak biar tidak bingung. Di sini ditambah positif. Ini seperti ini. Di sini juga Ibu tambah positif biar anak-anak tidak bingung. Ini, positif 28 ditambah dengan positif 3 sama dengan positif 31 derajat Celcius. Ini bisa juga nanti anak-anak ini sama dengan hasilnya 27 derajat Celcius bisa. Ini sama dengan 31 derajat Celcius bisa. Ini tanda positif ini untuk memudahkan anak-anak dalam menghitung. Ibu lanjut ke materi pengurangan bilangan desimal dan pecahan. Contoh 4 di sini. Yang ke-1 positif atau plus 3,2 dikurang minus 1,8. Sama dengan plus 3,2 kalau dikurang minus ini sama dengan tambah plus. Tambah plus 1,8 kita bersusun hasilnya plus 5. Lanjut ke soal kedua, minus 1/2 dikurang dengan minus 1/3. Minus 1/2 dikurang minus itu sama dengan ditambah plus di sini.
Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Ini 2 dan 3 KPK-nya 6, maka penyebutnya menjadi 6 per 6. 2 menjadi 6 dikali 3, atas juga dikali 3, 1 dikali 3, 3. 3 menjadi 6 dikali 2, pembilangnya atau atas juga dikali 2. 1 dikali 2, 2. Sekarang minus 3 per 6 ditambah 2 per 6. Yang besar minusnya, tandanya hasilnya minus. Di sini selanjutnya 6, 6, 6, penyebutnya 6. 3 dikurang 2, 1, hasilnya minus 1 per 6. Soal 8 anak-anak, hitunglah. Baik, Ibu bahas dari soal nomor 1. Di sini Ibu langsung menulis soal nomor 1. Di sini minus 2,7. Ini kita kurangi dengan minus 3,4. Di sini sama dengan minus 2,7. Ini kita tambah dengan plus 3,4 di sini. Sama dengan, karena di sini ini plusnya lebih besar, maka nanti hasilnya plus anak-anak. Selanjutnya kita kurangkan. Kita kurangkan 3,4. Di sini Ibu menghitung di sini 3,4 kita kurangi dengan 2,7. 2,7 kita kurangkan. 4 dikurang 7 tidak bisa pinjam depan. Di sini jadi 14 dikurang 7 7, 2 dikurang 2 0. 0,7 anak-anak. Plus 0,7. Lanjut ke soal kedua kita. Di sini minus 1. Nih. Minus 1 dikurang dengan plus 0,8. Sama dengan minus 1 dikurang plus itu sama dengan ditambah dengan minus 0,8. Minus ditambah minus hasilnya minus, ini kita tambahkan. Kalau anak-anak masih bingung seperti ini, 1 ini ditambah 0,8 seperti ini. Ini ditambah 1, nah, seperti ini boleh. Kita tambahkan 0 ditambah 88, 1 ditambah 01. Hasilnya minus 1,8. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Di sini ini 1 per 5. Ini Ibu kurangi dengan minus 4 per 5. Sama dengan 1 per 5. Ini minus dikurang negatif atau dikurang minus, ini sama dengan ditambah dengan plus 4 per 5. Ini sama dengan, penyebutnya sudah sama, 5, 5, 5. Tandanya sama-sama plus anak-anak. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 per 5 ini sama dengan 1. Ini plus anak-anak. Plus 1 sama dengan 1. Lanjut ke soal keempat, Ibu tulis di sini. Soal keempat di sini minus 3 per 4. Ini dikurang minus 1 per 2. Sama dengan minus 3 per 4. Ini ditambah dengan plus 1 per 2. Ini kita samakan penyebutnya anak-anak. Minus di sini 4 dan 2 itu KPK-nya 4, jadi penyebutnya menjadi 4. Di sini tetap 3 per 4. Plus di sini menjadi per 4. Ini 2 dikali 2 bertemu 4. Jadi atas dikali 2, 1 dikali 2, 2. Ini. Minus 3 per 4 ditambah plus 2, ini plus 2 per 4. Lebih besar minusnya, hasilnya nanti minus. Ini 4, 4, 4. 3 dikurang 2, 1. Hasilnya minus 1 per 4. Lanjut ke soal kelima anak-anak kita. Ibu tulis di sini soal kelima. Ini minus 0,75. Ini dikurang dengan minus 3 per 4. Ini sama dengan minus 0,75. Ini ditambah dengan plus 3 per 4. Ini sama dengan minus 0,75 ditambah dengan, perlu anak-anak ketahui, tentu anak-anak di SD sudah tahu bahwa 3 per 4 itu sama dengan 0,75 plus 0,75. Ini sama dengan, nilai mutlaknya sama 0,75, tandanya berlawanan, hasilnya 0. Lanjut soal nomor 6 anak-anak. Ibu bahas minus 7 per 4 dikurang plus 0,4. Di sini sama dengan minus 7 per 4 ini ditambah dengan
minus 0,4. Ini sama dengan minus 7/4 ini ditambah dengan, ini Ibu jadikan pecahan biasa, minus 4/10. Minus 0,4. 0,4 itu sama dengan per 10 karena ada satu angka di belakang koma. Sekarang minus, ini kita 4 dan 10, KPK-nya ada 20 anak-anak. KPK-nya 20. Berarti di sini minus, di sini per 20. Ini penyebutnya harus kita samakan. 4 menjadi 20 dikali 5, 7 dikali 5, 35. 10 menjadi 20 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Di sini sama dengan minus 35 per 20 ditambah minus 8 per 20 sama dengan minus ditambah minus hasilnya minus. Di sini 43 per 20. Boleh kalau dalam bentuk pecahan campuran nanti hasilnya adalah 2 minus 2 3 per 20. Ibu dalam pecahan biasa ini. Lanjut ke materi, mari mencoba anak-anak. Kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya berhenti di beberapa stasiun. Tabel ini menunjukkan beberapa stasiun yang dilalui dan jarak antar stasiun di kedua kota berturutan. Stasiun Gambir ditetapkan sebagai titik awal 0 km. Dan arah dari Gambir ke Surabaya adalah arah positif. Dari Gambir ke Surabaya arah positif. Nih, titik nolnya Gambir, dari Gambir ke Surabaya arah positif. Nih, 0 Cirebon di sini nih. Positif 219, Pekalongan positif 356, Semarang positif 437, Bojonegoro positif 610, dan Pasar Turi Surabaya positif 713. Jika kota Pekalongan sebagai titik pangkal, bagaimana kita menyatakan jarak antar dua stasiun berturutan? Gunakan bilangan positif dan negatif. Isilah tabel berikut ini dengan bilangan yang sesuai. Tadi jarak kilometer, Pekalongannya 0 anak-anak di sini. Berarti kalau Semarang di sini positif anak-anak. Positif caranya 437. Ini untuk mengisi Semarang. Ditulis di sini 437. Ini kita kurangi dengan 350. Kita kurangi 7 dikurang 6 1, 3 dikurang 5 pinjam depan. Ini 13 dikurang 58. Karena ke kanan ini berarti nilainya positif 81. Sekarang kita isi Bojonegoro, berarti 610 di sini dikurang dengan 356. Kita kurangi. 0 dikurang 6 tidak bisa, pinjam depan. Jadi 10 dikurang 64. Di sini 5. 10 dikurang 55. 5 dikurang 32. Positif karena ke arah kanan, ini ke arah Pasar Turi Surabaya, berarti positif 254. Selanjutnya Pasar Turinya anak-anak 713, berarti ini 713. Kita kurangi dengan 356. Kita kurangi. 3 dikurang 6 tidak bisa, pinjam depan, sini jadi 0, sini jadi 1. 13 dikurang 6 7, 0 kurang 5 tidak bisa, pinjam depan, sini 6. 10 dikurang 5 5. 6 dikurang 3 3. 357 anak-anak. Berarti positif 357. Sekarang kalau Cirebon, ini titik nolnya di sini, berarti kurang anak-anak di sini. Berarti berapa? Bagaimana cara kita menghitung? Berarti 356. Kita kurangi dengan 219 di sini. Kita kurangi. 6 dikurang 9 tidak bisa, pinjam depan, sini 4. 16 dikurang 9 7. 4 dikurang 1 3. 3 dikurang 2 1. Karena di sini ke arah Jakarta, ke arah Gambir Jakarta, berarti nilainya minus 137. Selanjutnya kalau dari Pekalongan ke Gambir, berarti di sini 356. Ini dikurang dengan 0, tapi hasilnya nanti negatif anak-anak. 6 5 3 minus 356. Ini berarti kalau Pekalongannya jadi titik pangkal, Semarang ini plus 81 km, Bojonegoro plus 254 km, Pasar Turi Surabaya plus 357 km, Cirebon minus 137 km,
dan Gambir minus 356 km. Kita dapat mengurangkan bilangan positif dan negatif dengan mengubah menjadi penjumlahan. Meskipun penjumlahan melibatkan 3 angka seperti plus 2 ditambah minus 5 dikurang minus 4, kita tetap bisa mengubahnya menjadi penjumlahan. Nanti dibahas di halaman 31 anak-anak. Lanjut ke materi cermati, menghitung dengan menggunakan kartu. Saya bermain kartu bilangan. Kartu hitam mewakili bilangan positif dan kartu merah mewakili bilangan negatif. Permainan terdiri atas 4 ronde. Hitunglah total nilai atau skor untuk masing-masing ronde. Baik, ini kita mulai dari ronde yang ke-1. Saya memiliki plus 5 di tangan saya dan saya meletakkan 3 hitam. Di sini nilai plus 5, ini hitam semua, di sini 3, di sini 2. Berarti semuanya plus 5. Terus memasukkan lagi, meletakkan lagi plus 3 di sini. Berarti berapa skornya? Berarti plus 5 yang sudah ada ini ditambah dengan plus 3. Ini hasilnya adalah hitam semua anak-anak. Hitam semua hasilnya adalah plus 8. Lanjut ke soal ke ronde kedua, permainan ronde kedua. Saya memiliki plus 5 di tangan saya dan saya meletakkan 3 merah. Ini memasukkan 3 merah. Plus 5 di sini hitam semua plus 5 di sini. Memasukkan minus 3 di sini. Merah itu minus atau negatif. Jadi positifnya 5, negatifnya 3, berarti hasil akhirnya untuk penjumlahannya plus 5 ditambah minus 3, hasilnya nanti yang di sini yang 3 di sini nih. Ini untuk menutup yang minus hasilnya 0. Di sini plus 3 minus 3 0, masih tersisa plus 2. Jadi skornya adalah plus 2. Lanjut Ibu bahas permainan ronde ketiga. Saya memiliki plus 2 di tangan. Kita cermati di sini minus 2 plus 4. Berarti plus 2. Yang plus 2 di sini nih. Untuk menutup minus 2 ini 0. Jadi masih plus 2. Ini tanda panahnya keluar. Tadi kalau ronde 1 dan 2 panahnya masuk menambahkan. Kalau ini mengurangkan, yang keluar plus 3. Kita cermati. Padahal dia punya plus 2, kok yang keluar plus 3, berarti masih kurang 1. Di sini saya mengambil 3 hitam. Plus 2 dikurang dengan plus 3. Tadi bisa kita selesaikan seperti ini. Plus 2 ditambah dengan minus 3 di sini. Plus 2 ini ditambah dengan minus 3. Ini berarti masih berapa? Jelas masih minus 1. Masih kurang 1 anak-anak, harusnya berarti masih ada merah 1. Lanjut sekarang ke permainan ronde keempat. Saya memiliki plus 8 di tangan. Di sini plus 8. Nih, plus 8. Ini 5 hitam, 3 hitam. Semuanya jadi plus 8. Keluar nih, saya mengambil 3 merah. Yang keluar ini 3 merah anak-anak. Padahal di sini hitam semua, di sini keluar 3 merah. Bentuk kalimat matematikanya plus 8 dikurang 3 merah dikurang minus 3. Ini berarti sama dengan plus 8 ditambah dengan plus 3. Ini sama dengan justru plus 11. Tentukan aturan permainan, kemudian kamu dapat mencobanya sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.